Mas Mbong, buku biografi dan KUP nasional sudah jadi. Bagaimana kelanjutannya? Tolong dijelaskan. Buku ini akan terbit kira-kira 3 bulan lagi secara lengkap. Tapi saya menyatakan di sini bahwa 100 buku pertama akan segera saya rilis, dan bagi mereka yang memesan secara online 100 pertama itu akan dapat bonus buku autobiografi ini. Jadi menjadi lengkap. Jadi semua buku ini saya tulis dalam usia saya 77 tahun 26 Mei 2020 yang baru lalu. Ini suatu hal yang istimewa, walaupun nanti akan menyusul buku-buku yang lain, tapi buku ini suatu hal yang luar biasa karena ini suatu warisan pengalaman 4 dekade dalam berjuang di antara pakar-pakar pemerintah maupun DPR ya bersama-sama untuk mewujudkan suatu KUHP yang merupakan kebanggaan nasional yang bersumber dari bumi Indonesia, walaupun tidak menyampingkan perkembangan internasional karena ini era globalisasi, dan mudah-mudahan tahun ini kita mempunyai KUHP nasional yang baru sebagai pengganti warisan Wetboek van Strafrecht dari KUHP Belanda. Bagaimana kalau corona saat ini di Indonesia, padahal PSBB akan segera dibuka? Masalah COVID-19 atau corona ini ya bukan hanya masalah Indonesia, tapi juga masalah dunia, dari mulai Amerika, Eropa, Jepang, Korea dan sebagainya, yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dan sampai sekarang disebut sebagai pandemi. Pandemi itu artinya suatu penyakit antar negara, penyakit dunia, dan ini menimbulkan suatu collateral damage atau dampak ikutan yang luar biasa, baik masalah nasional maupun internasional ya, antara lain di bidang ekonomi yang sangat terasa. Begitu banyak pengangguran, banyak produksi industri tutup. PSBB itu bukan masalah Indonesia saja. Maka disebut pandemi karena ini masalah dunia yang belum pernah dialami oleh umat manusia, yang begitu dahsyat penularannya. Jadi PSBB itu waktu diterapkan itu memang mengarah kepada manusia Indonesia, manusia di negara lain, orang-orangnya ya, kehidupan sosialnya. Tapi ternyata collateral damage atau dampak ikutannya itu besar sekali. Masalah ekonomi misalnya terjadi pengangguran, kemiskinan dan sebagainya. Masalah sosial budaya, persoalan agama, kemudian persoalan-persoalan yang terkait dengan pola hidup dan sebagainya. Kira-kiranya sektor apa saja yang berdampak? Dampaknya itu sangat luas ya. Mula-mula kita hanya berpikir masalah kesehatan. Ya, masalah kesehatan, adanya protokol kesehatan yang harus ditaati oleh penduduk. Tidak boleh berkumpul, tidak boleh harus pakai masker, tidak boleh ini, tidak boleh itu ya. Tapi ternyata dampak ikutannya besar sekali. Dampak ikutannya itu menyangkut masalah ekonomi dalam arti luas misalnya. Banyak industri yang tutup, banyak PHK, banyak kemiskinan baru, banyak pengangguran dan sebagainya, yang sangat dalam jangka panjang ini sangat dirasakan berbahaya oleh pemerintah ya. Maka itu juga dampak yang lain, dampak sosial budaya, masalah keagamaan, masalah pendidikan yang tertunda dan sebagainya ya, masalah keamanan dan sebagainya. Jadi untuk itu dikeluarkan suatu kebijakan baru yang sifatnya komprehensif integral, yaitu dalam bentuk kehidupan normal baru, kenormalan yang baru atau new normal. New normal inilah yang akan menyelesaikan masalahnya secara sistematis ya, berdasarkan evaluasi daerah per daerah, supaya diselesaikan secara tidak hanya masalah kesehatan, tapi juga persoalan ekonomi. Secara pelan-pelan dibuka industri, pariwisata, kemudian juga masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan, sekolah dimulai, tapi selektif berdasarkan grafik dan evaluasi daerah per daerah sesuai dengan kemajuan di dalam penanganan PSBB yang kemarin. Ya, itu pendekatan akademis ilmiah, jadi harus betul-betul berdasarkan grafik. Jadi secara sistematis daerah per daerah bisa berbeda. Ya, ini untuk menghapuskan kemiskinan, pengangguran, kemudian juga tetap bantuan sosial, bansos tetap, protokol kesehatan tetap harus ditaati, tetapi
tidak hanya persoalan kesehatan tapi juga persoalan-persoalan ekonomi politik antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga kompak dan sebagainya. Jadi tapi bertahap per daerah bertahap sesuai dengan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan grafik penularan, kemudian kesembuhan, kematian dan sebagainya. Jadi cara bekerja seperti ini saya kira baik sekali, tapi harus hati-hati. Yang penting protokol kesehatan harus tetap ditaati, harus tegas. Ya, di samping kita membuka keran yang namanya relaksasi itu adalah pelonggaran-pelonggaran itu harus betul-betul disadari. Nah, ini masalah ketaatan inilah yang penting bagi masyarakat. Seperti negara-negara lain ternyata seperti Korea sudah direlaksasi tapi ternyata penularan terjadi lagi sehingga ditutup lagi. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dalam situasi seperti ini kita harus cukup gizi, Mas. Dan saya tahu sekali lagi kesukaan nih Mas Mbong itu apa. Ya, terima kasih ya, Mam. Saya lihat makanannya saya cocok ini. Jadi saya memang tidak makan nasi kalau bisa, tapi makan makanan seperti ini ya. Tapi tetap mempertahankan gizi. Ada sosis, ada telur, ada roti. Ya, ini saya kira makanan yang bagi saya cocok. Ada jus, ada bodeng dan sebagainya. Sama-sama. Dan kita kan sudah tahu kebiasaan dari suamiku yang mendampingi kita semua lebih dari 50 tahun.
Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam buku karangan Profesor Dr. Haji Muladi Sarjana Hukum dan saya sendiri Dr. Dia Sulistiani Muladi yang berjudul KUHP Nasional, di mana di situ saya selaku co-author yang bertugas meneliti akurasi dari penulisan. Kemudian yang kedua, di situ juga mengambil manfaat dari buku yang telah diterbitkan beberapa waktu yang lalu, karangan Profesor Dr. Muladi dan saya sendiri mengenai satu kejahatan korporasi. Kita tahu kalau bicara masalah korporasi itu banyak doktrin-doktrin hukum perdata. Kemudian yang kedua, masalah keseimbangan HAM dan KAM, keseimbangan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Itu terkait dalam 3 generasi, generasi HAM pertama itu mengenai hak sipil dan politik, itu terkait hukum pidana. Kemudian generasi HAM kedua dan generasi HAM ketiga itu mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya dan hak kolektif. Itu terkait pula dengan hukum perdata. Itu sesuai juga dengan basic saya selaku notaris di bidang hukum perdata dan selaku dosen. Saya kira begitu. Semoga buku tersebut bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, kira-kira 100 buku akan saya rilis lebih cepat. Dan bagi siapa saja yang berminat, bisa mengirimkan datanya secara online terlampir dan sekaligus mendapatkan bonus yaitu autobiografi saya, dan kedua-dua buku itu akan saya tanda tangani langsung.